Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berkumpul kembali malam hari ini. Kita akan kembali belajar satu topik yang baru, yaitu tentang menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru. Ini topik yang menarik. Pasti kita akan dapat hal-hal baru lagi untuk kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini, suasana yang baik. Kami sudah menyediakan waktu untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, kembali belajar kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, yang kami pelajari, kami diskusikan malam hari ini, boleh memberkati kami, mengubah pola pikir kami, supaya kami semakin sempurna, semakin menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kekekalan ya, kekekalan. Kemudian bahkan mungkin kita juga belum menempatkan perkara-perkara rohani atau hal-hal kekekalan di tempat yang tinggi. Artinya mungkin kita sendiri ada dugaan ya, bila belum menempatkan hal-hal rohani di tempat yang tertinggi. Mestinya ini menjadi standar ya, hal-hal rohani, karena ini adalah perkara-perkara kekekalan, adalah nilai yang tertinggi yang harusnya menjadi prioritas. Jadi ini yang bagaimana settingan pikiran kita dari arah dunia yang begitu dominan ya, secara pasti harusnya kita berangsur-angsur beralih kepada settingan secara ilahi. Lanjut. Next. Ya. Kemudian ini tidak ada maksud pengertian yang tadi itu secara berlebihan, karena di Perjanjian Lama saja pemazmur sudah mengatakan, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Jadi sebelum zaman anugerah pun, artinya tanpa Roh Kudus hadir secara langsung seperti yang Tuhan sediakan di zaman anugerah sekarang, di Perjanjian Lama pun sudah ada pikiran seperti itu, bahwa selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Jadi settingan kekekalan itu menjadi prioritas utama. Lanjut. Kemudian apabila tadi di awal saya singgung soal settingan secara pikiran umum, itu bisa ada pertanyaan seperti ini, ada isu bagaimana tidak dikatakan berkhianat. Artinya itu bisa diarahkan dengan pemahaman bahwa kita berkhianat karena saat ini ya, kita zaman anugerah Bapa telah menyediakan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus bekerja nantinya untuk kebaikan kita, untuk kebaikan di sini untuk mengubah hidup kita sehingga menjadi dari sebelumnya sehingga menjadi serupa dengan Yesus, sehingga kita sendiri ya harus fokus sehingga nilai-nilai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu dapat kita ekspresikan, nyatakan terhadap Tuhan gitu. Lanjut gitu. Kalau kita tidak men-setting pikiran kita, artinya kita tidak mengatur ya, menyesuaikan bagaimana seperti pikiran, perasaan Tuhan, terutama pikiran ini ya, maka dunia yang akan men-setting ya, men-setting pikiran kita. Itu otomatis, karena ada dua saja kan, persoalan di atas kekekalan atau di bumi ini. Ya, di dunia ini ada dua saja. Kita harus men-setting pikiran ya, meletakkan di atas
supaya kita benar-benar mendapat masukan dari Allah dan terinspirasi untuk fokus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tentu di sini peranan Roh Kudus sebagai oknum yang siap untuk menolong kita itu eksis selalu sepanjang kita terbuka mengundang kuasanya, bukan kuasa kita tetapi kuasa Roh Kudus seperti yang Tuhan kehendaki kita lakukan gitu. Lanjut. Kemudian dari settingan pikiran kita masuk kepada bagian mengistimewakan Allah. Kalau kita berkata, datanglah kerajaan. Nah, ini ingat doa Bapa kami ya, doa Bapa kami. Berarti seluruh kehidupan kita menjadi proyek surga. Ini ajaran dari Tuhan Yesus sendiri, Bapa kami yang di surga, ya gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu merupakan proyek pekerjaan Allah. Kita bisa mengerti bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, baik kamu makan, ya, atau minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Namun pada umumnya manusia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dan ini biasanya tahunnya itu setelah persoalan-persoalan kita hadapi dengan hikmat, kekuatan, mengandalkan pikiran kita atau mungkin relasi kita, sehingga akhirnya kebuntuan terjadi, sehingga kita akhirnya mohon pertolongan daripada Tuhan. Lanjut. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa kita ini umat pilihan. Ya. Umat pilihan tentu harus kita teruskan itu menjadi terpilih gitu ya. Jadi dengan umat pilihan kita itu istimewa, tetapi istimewa kita juga harus dilihat dari aspek bagaimana sikap kita terhadap Allah. Ya, terhadap Allah, maka kita pun harus mengistimewakan Tuhan dengan cara yang menyenangkan hatinya. Allah memiliki rencana keselamatan atas dunia ini. Jadi keistimewaan Allah kepada kita harus responnya dengan kita mengistimewakan Allah. Dengan terjadinya timbal balik tersebut ya, itu dalam rangka keselamatan supaya kita akhirnya serupa dan segambar seperti Tuhan gitu ya. Jadi Allah hanya memakai umat pilihan ya. Sebenarnya harus diterima sebagai kehormatan jika kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Jadi keselamatan itu tidak semata-mata hanya untuk pekerjaan rancangan Allah terhadap diri pribadi kita, tetapi bagaimana dengan orang-orang sekitar kita, komunitas kita, sehingga itu juga menjadi pekerjaan Allah. Jadi bukan hanya individu, tetapi secara komunitas sejauh yang kita bersosialisasi ya di masyarakat yang ada di sekitar kita atau tugas dan tanggung jawab kita. Lanjut. Kalau orang tidak menjadi alat kemuliaan Tuhan, artinya menjadi alat kemuliaan yang lain. Ya. Artinya kemuliaan terhadap diri sendiri. Atau nanti akhirnya bisa juga ekstrimnya dikatakan kemuliaan setan. Ya. Tapi ini mungkin ada yang keberatan ya kalau dibilang kemuliaan setan. Tapi seperti itulah yang bisa kita sampaikan, karena Yesus sendiri waktu hadir di bumi, dia sendiri ditawarkan oleh iblis untuk bisa terima kemuliaan di bumi asal, gitu kan? Tapi itu kalau dia ikuti berarti dia menyimpan dari atau memberontak daripada rancangan Tuhan terhadap Yesus sendiri, Bapa, dari rancangan Bapa kepada Yesus sendiri.
Kemudian saudara kekasih, kemuliaan diri sendiri, kemuliaan setan itu yang tadi, maka kita tidak layak dibela ya kalau hanya kepentingan diri sendiri. Sebagai bapak rumah tangga, kita harus menggerakkan seluruh kehidupan keluarga kita untuk kerajaan Allah. Kehidupan kita dalam komunitas keluarga akan berlanjut di kekekalan. Nah ini apabila dalam target pribadi ataupun keluarga sudah kita jalankan, kita harus berkembang terus, memperlebar jaringan pelayanan kita seperti yang Tuhan rindukan, jadikan seluruh bangsa murid itu ya. Nah, kita lanjut. Kemudian oleh sebab itu proyek yang paling besar dalam hidup kita adalah kita sendiri. Itu yang secara proporsi ya, itu dulu diutamakan diri sendiri, baru kita punya impact, dampak kepada sekitar, pasangan hidup, keluarga inti, keluarga besar, dan masyarakat. Di situ adalah bagaimana diri kita itu diubahkan ya, diubahkan terus menerus. Kita harus tahu bahwa ketika kita disuruh sesuatu di mana kita bisa memuaskan daging kita, jadi sesuatu itu yang sifatnya untuk kepentingan di dunia ini yang sementara ya, yang sifatnya daging, itu kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Artinya apabila kita tolak, berarti kita menyenangkan Tuhan. Yaitu ketika kita memilih tidak melakukan apa yang salah. Karena keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan rohani. Ya. Nah, contohnya banyak lah ya. Kepentingan daging soal jabatan, nama, atau yang paling rendah mungkin yang hari-hari itu gampang marah lah ya, gampang tersinggung dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Berikut kita memasuki bagian yang ketiga tentang sembarang orang. Sebenarnya sembarang orang di sini bicara tentang komunitas ya, pergaulan, dan kita harus hati-hati di dalam berteman ya, bersosialisasi, sekalipun itu kelihatannya wajar ya di sesama teman, tetapi kalau hubungan itu, perkumpulan itu, kelompok itu mengutamakan hal-hal yang sifatnya sementara ya di bumi ini, tentu kita harus hindari. Itu yang dikatakan kita harus kumpul jangan dengan sembarang orang. Nah, di sini tulisannya Allah berurusan hanya dengan orang yang sungguh-sungguh mau berurusan dengan Dia. Nah, ini gimana? Kalau kita kumpul bersama baru ada teman-teman sendiri tidak terlalu peduli ya soal urusan dengan Tuhan, itu menjadi ganjalan di dalam kita hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Allah tidak akan berurusan dengan orang yang tidak mau berurusan dengan dirinya. Siapa orang-orang yang berurusan dengan Allah? Pertama, orang yang hidup kudus. Ya. Hidup kudus di sini maksudnya tak bercela. Ini yang sepertinya syaratnya biasanya langsung kita bilang, wah nggak bisa nih, aku belum kudus. Tetapi target ini harus menjadi semacam tujuan kita di dalam mengikut Tuhan ya. Kita beres-beres memperbaiki perilaku kita ya, sehingga kudus yang penuh ya. Kemudian yang kedua, orang yang menyediakan diri untuk memiliki tempat di hadapan Allah, mengabdi, melayaninya, hidup di dalam rencana Allah. Setiap kita mengandung memiliki rencana Allah. Iya, jadi rencana Allah itu bukan hanya pribadi tadi yang sudah disinggung di bagian kedua, tetapi komunitas juga dan seluruh bangsa menjadi bagian daripada rencana Allah untuk kita muridkan. Sebelum kita muridkan mereka, kita sendiri harus dimuridkan terlebih dahulu. Lanjut.
Allah mengasihi kita, kita berharga. Amin ya. Berarti kita berharga di matanya. Oleh sebab itu jika kita berharga dan berarti di mata Allah, maka kita harus masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Kita jangan berhenti bekerja sampai nafas kita berhenti. Jantung berhenti berdetak, nanti berhenti berdenyut. Jadi itu artinya selama masih ada kehidupan, kita harus tetap ada dalam ladang pekerjaan Tuhan. Ya. Pekerjaan Tuhan jangan sebatas karena ada di lingkungan gereja, tetapi apapun yang kita lakukan dalam profesi kita, sepanjang dalam kebenaran kita lakukan, itu juga menjadi lahan ya, potensi lahan Tuhan untuk kita mengekspresikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lanjut. Mari kita hayati kehadiran Tuhan. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa datanglah kerjaan menjadi kehadiran Tuhan itu secara kontinu menjadi kegiatan kita ya, menghadirkan sehingga kesucian Allah itu kita dapat mengerti ya, dan kita lakukan. Jadi bukan hanya di konsep di pikiran, tetapi fakta kita dapat lakukan sehingga keterikatan kita kepada dunia itu menjadi nomor 2. Nah, saya tetap pakai kata terikat, tetapi itu jadi nomor 2. Terikat yang pertama adalah kepada Tuhan. Hendaknya kita juga hidup dalam rencana keselamatan Allah atas dunia atau melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita terkecoh atau tertipu oleh iblis dengan perkataan, kamu saja tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Kamu sendiri lihat, kamu tidak bisa mengurus dirimu sendiri, apalagi menjadi berkat bagi orang lain. Nah ini biasanya kalau awal-awal kita menyadari secara pikirannya bahwa saya harus berubah, biasanya tuduhan ini muncul di pikiran kita. Ini kita harus tepis ya, kita harus geser, tetap konsisten, bukan hanya di pikiran kita mau berubah, tetapi berubah itu perbuatan ya, bukan di pikiran. Ya, perbuatan kita yang konkret, nyata kita lakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Lanjut. Nah, Tuhan hanya akan berbicara kepada orang yang sibuk dengannya. Jadi kata sembarangan orang itu apabila orang-orang tersebut tidak masuk dalam kelompok ini, punya pikiran, aktivitas, kegiatan yang memang sibuk dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang menyediakan diri hidup di dalam rencana Allah, ya, yang menyediakan diri hidup untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak sebatas di gereja ya. Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam diri kita. Ya, ini komponen Roh Kudus itu di dalam hidup orang percaya itu dia bisa hadir untuk menolong kita. Maka Roh Kudus tidak akan berhenti berbicara. Dia akan membimbing kita sampai kita menutup mata. Lanjut. Ini bagian keempat, menghayati kehadirannya. Jadi menghayati kehadirannya bahwa Bapa Surgawi, oleh Roh Allah, Roh Kudus, ya itu nyata. Mengapa Tuhan seperti pelit berbicara? Nah ini persoalannya. Seakan-akan Tuhan menahan suaranya untuk kita dengar. Memang kenyataannya sedikit sekali orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Padahal mestinya setiap saat kita membutuhkan petunjuk, bimbingan suara Tuhan. Jadi ini bukan persoalan 1-2 orang saja, tapi bagi orang-orang yang peduli terhadap kekekalan, ini akan muncul ke permukaan di dalam pikiran dia maupun sepak terjangnya dia di dalam menjadi orang percaya. Kenapa sih sepertinya suara Tuhan tidak pernah, atau katakan di sini katakan pelit ya Tuhan berbicara. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan, percayalah
seringkali kata-kata pelit berbicara ini dimanfaatkan oleh suara gelap atau suara setan untuk kita menyerah, ya. Sehingga udah kalau gitu, akhirnya pakai konsep diri sendiri, ya. Jangan seperti itu ya. Kita harus tetap setia, tunggu terus suaranya di celah-celah aktivitas kita, kesibukan kita, baik di luar gereja, pekerjaan di kantor, di rumah tangga, keluarga, tetangga, di jalan, apalagi di dalam gereja. Ya, lanjut. Jiwa kita harus dicengkeram oleh kehadiran Tuhan, ya, sehingga secara otomatis kita percaya dan menghayati mengenai keberadaan Allah. Ini berat, saudara kekasih. Bagaimana cengkeraman Tuhan itu kepada diri kita, itu bukan sepihak dari Tuhan cengkeram kita, tapi kita membuka diri, pikiran kita, perasaan kita, waktu kita, mata kita lihat yang benar, tangan kita gunakan yang benar, kaki melangkah yang di jalan yang tepat, perasaan kita, ya, baper-bapernya kita itu baper versi Tuhan, bukan baper karena ego kita, ya, sebagai manusia yang mungkin arahnya ke sombong dan lain-lain gitu. Kemudian Allah ada, nyata dan hadir. Amin, ya. Perkatakan terus agar kita menghayati dan semakin yakin keberadaannya. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan saya katakan upaya kita waktu memulai dekat dengan Tuhan, ada pikiran perasaan, apa iya, itu tepis itu ya, kita geser, dan itu suara iblis. Kita harus akui bahwa Tuhan itu ada, nyata, sehingga kita harus terus menerus ya, continue cari ya suaranya, cari kehendaknya, cocokkan semua rencana-rencana program kita seizin Tuhan atau tidak, ya, apapun itu. Dan itu kita harus bimbing ya, dari yang junior, anak-anak kita gitu, apalagi kita, pasangan kita, keluarga kecil maupun keluarga besar. Kenyataannya banyak orang yang tidak percaya atau setengah percaya Allah itu ada. Sampai mereka tidak bisa percaya kalau Allah itu ada. Ya, dari setengah mungkin jadi 0, ya. Jadi biasa-biasa saja. Nah, ini kalau sudah setengah, bagaimana di-push, didorong supaya full, sehingga perkataan di atas secara otomatis kita akan percaya menghayati kehadiran Tuhan. Nah, soal setengah percaya terus menjadi drop itu ya, artinya banyak orang Kristen sembarangan dalam berperilaku, berbicara dan bertindak. Anda pikir ini Tuhan nggak dengar, ya udahlah, akhirnya dia kembali kepada gaya lamanya, kebiasaan lamanya gitu ya. Ini yang persoalan. Oke, lanjut. Kemudian di dalam kenyataan kita punya emosi seringkali tidak menunjukkan bahwa Allah itu hadir. Jadi habis berkata-kata begini ya, tiba-tiba ada gangguan sedikit, kita langsung merespon secara emosional ya, secara daging. Nah, ini kayak tersinggung, kita ngamuk, terus membalas, melukai orang lain. Selain refleksi emosi juga terpancar dari refleksi dalam ketersinggungan yang kadang-kadang tidak kelihatan tetapi terasa bagi sekitar kita, lingkungan kita, bohong, sombong dan sebagainya. Itulah refleksi dosa yang kita alami dan lakukan. Ya. Kita sudah mengalami dan melakukan hal tersebut selama bertahun-tahun. Bagaimana itu yang harus kita kikis ya, habisi secara bertahap tapi pasti, sehingga benar-benar sesuai dengan yang Tuhan rindukan kepada anak-anaknya gitu. Lanjut. Jadi kita harus perintahkan jiwa kita untuk menghayati bahwa Allah itu hidup, ya, hadir dan nyata. Mari kita menaruh Tuhan di depan mata kita. Kita harus belajar memerintahkan jiwa dan saraf kita bahwa Allah itu ada, hadir dan nyata.
bagian kita bagaimana berjuang adil dan nyata. Nah, dalam kalimat pun itu bisa kita ucapkan ya, sehingga kita tidak sembarangan dalam berperilaku, baik di tempat tertutup maupun tempat terbuka. Bahkan di balik pintu sekalipun kita takut akan Dia. Kita menjaga kesucian hidup kita. Lanjut. Nah, ini bagian terakhir adalah berkat jasmani. Nah, hati-hati ya, ini awal-awal kita kan bicara tentang kekekalan. Itu berkat rohani, bukan jasmani. Tetapi di sini tertegas lagi bagaimana kesetiaan Tuhan tidak diukur karena berkat jasmani. Ya, itu dikatakan sini betapa miskinnya pengertian kita kalau kita berpikir bahwa kesetiaan Tuhan terhadap kita itu diukur karena kita sudah diberkati secara jasmani. Kasih setia Tuhan harus diukur dengan ukuran yang benar. Berkat jasmani bisa saja diberikan oleh iblis, betul ya. Seperti ketika Yesus tiba ke tempat tinggi, ya, lalu ditunjukkan kepadanya kemuliaan dunia ini. Iblis berkata kepada Yesus, "Aku berkuasa memberi kepada siapa saja." Jadi berkat jasmani pun setan bisa beri, ya. Nah, memang tidak dikatakan setan waktu kita berjuang mencari nafkah atau berprofesi, tetapi itu kalau kita terpikat terus itu artinya dijebak ya, itu pasti pekerjaan dari setan. Tetapi berkat rohani yang membawa seorang kepada kehidupan sempurna, kehidupan sesuai rancangan Allah semula, hanya diberikan oleh Allah. Nah, maksudnya diberikan oleh Allah itu hal-hal yang sifatnya kekal, seperti yang disampaikan pada bagian yang pertama tadi, men-setting pikiran, perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita seperti maunya Tuhan. Kemudian lanjut. Apakah gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Nah, ini dia. Nah, pertanyaan ini sejak dini harusnya kita pertanyakan kepada kita semua untuk merenung dan menghindari sehingga jiwa kita tidak binasa, karena keasikan kita di dalam mengejar profesi kita lebih berhasil di masa-masa mendatang juga. Mari kita sadar betapa sedih dan luka hati Bapa memberikan putra tunggalnya dan menyediakan penggarapannya setiap hari, namun tidak dipedulikan oleh kita. Maksudnya di sini penggarapannya itu biasanya hal-hal yang sifatnya pembelajaran pendewasaan hidup. Ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, masalah-masalah yang harus kita hadapi. Di dalam proses penyelesaiannya itu harusnya dengan kebenaran firman Tuhan, bukan pakai cara-cara dunia gitu ya. Gigi ganti gigi, tampar pipi kiri, kasih pipi, balas pipi kanan gitu ya. Bukan seperti itu. Tuhan merancang segala sesuatu di dalam kehidupan kita agar kita mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan maunya, bukan maunya kita. Kalau maunya kita itu perubahan yang negatif, mundur, artinya stuck, statis ya. Tidak ada perubahan yang terupgrade, terbaharukan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, kita lanjut lagi. Ya. Hanya umat pilihannya memiliki Roh Kudus di dalam diri. Ya, jadi di sini ditegaskan bahwa fasilitas untuk mencapai manusia baru itu ada fasilitas yaitu Roh Kudus di dalam diri kita. Firman membuka mata kita sehingga kita memiliki kecerdasan roh dan mengerti kehendak Allah. Jadi roh itu bisa kita berdialog, ya, merenungkan sehingga dia bisa memberi pelajaran apa sebaiknya harus kita lakukan ya di dalam
memprogramkan aktivitas kita dalam kehidupan dari hari lepas hari. Allah mendesain segala peristiwa dan kejadian, tetapi kalau kita tidak pernah berdialog, nah ini dia dengan Roh Kudus dalam doa pribadi, bagaimana Roh Kudus bisa bermanfaat aktif dalam diri kita. Jadi memang renungan pribadi penting ya, kasih. Ya, sekalipun tadi pernah disinggung bahwa Tuhan sepertinya diam gitu. Kita terus saja coba ya. Banyak orang mendugakan Roh Kudus di mana Kudus dibiarkan ya, sehingga berkat yang disediakan baginya hari itu terlewat begitu saja. Roh Kudus mau membawa berita dari Bapa, mau menyampaikan nasihat-nasihatnya, tetapi kita sia-siakan. Ini mungkin karena ketidaksabaran kita ya. Ketidaksabaran kita untuk menantikan suara Tuhan, sehingga kita mengambil keputusan versi kita ya, artinya terburu-buru gitu. Oke, lanjut. Ya, ini mungkin yang terakhir kalau nggak salah ya. Nah, sering kita tidak sadar bahwa kita punya kesombongan terselubung. Artinya itu ada kebanggaan ya. Saya cukup berhasil kok. Sehingga waktu ajakan-ajakan Roh Kudus untuk kita dengar suaranya ya, suara Tuhan, kita kesampingkan karena sudah percaya mengandalkan diri sendiri. Nah, itu diungkapkan juga kesombongan terselubung ya. Kemudian ada keserakahan terselubung ego ya, baik di lingkungan keluarga sendiri maupun komunitas. Keinginan-keinginan daging yang masih menetap walaupun belum terekspresi. Jadi ada potensi. Nah ini potensi yang siap untuk beraksi untuk kepentingan dunia ya. Nah, ini yang harus kita pupuskan ya. Pelan-pelan kita akan habisi gitu. Kalau kita duduk diam di kaki Tuhan, kita berdoa, semua dosa-dosa kita bisa diangkat dan diungkapkan Tuhan agar kita bereskan. Disitulah dalam doa, dalam pergumulan kita berdoa, Tuhan bisa katakan mana yang harus kita lepaskan, bereskan. Kita harus memiliki ambisi yang kuat untuk mencapai kesucian standar Allah. Jadi soal ambisi dalam kita mengisi proyeksi hidup secara pribadi atau keluarga di dunia yang sementara ini, soal studi, soal pekerjaan, soal pasangan hidup, rumah dan segala fasilitas yang baik, bagus di dunia ini, ambisi itu harusnya kita mengutamakan ambisi yang kuat kepada Tuhan dibandingkan untuk kepentingan di dunia yang sementara saja. Saudara kekasih, kita masih punya kesempatan ya. Tuhan mau mengubah kita, mau menjadi manusia baru sepanjang kesempatan yang ada, waktu ada kita manfaatkan untuk melakukan kehendaknya. Itu yang bisa saya sampaikan, menjadi manusia baru pada sesi kedua pada malam hari ini. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, kita akan menutup kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini dan kita sudah sharingkan, ini juga akan terus membangun kerohanian kita semakin kita dewasa dalam Tuhan. Akhirnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari Tuhan, di mana Tuhan kembali kumpulkan kami lewat Zoom ini untuk belajar kebenaran firman-Mu, lewat pendalaman Alkitab ya Bapa. Sungguh Tuhan, begitu banyak materi yang sudah disampaikan malam hari ini, biarlah kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, biarlah itu semua membangun iman kami, untuk kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, untuk mencerdaskan kerohanian kami, untuk kami semakin memahami kebenaran-Mu, sehingga hari demi hari kami semakin disempurnakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak James yang sudah menyampaikan materi malam hari ini. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pengertian,
beri kesehatan terus juga buat hamba-Mu ini, keluarganya juga Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapak, bahkan kami yang hadir semua malam hari ini, Engkau berkati kami satu persatu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, memimpin kami Tuhan, untuk kami terus bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri pertemuan kami ini dan kami akan beristirahat. Kami terus menyerahkan hidup kami sepanjang malam dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Remi. Terima kasih semuanya. Karini, terima kasih Karini. Oma. Terima kasih. Ya, Oma.